Pemirsa, kita masih akan dalami terkait dengan bagaimana dinamika yang terjadi mulai sejak pengumuman kemarin atas pasangan atau sosok yang ditetapkan sebagai pendamping dari Ganjar Pranowo dalam perjalanan menuju kursi RI 1 dan juga RI 2 pemilu 2024 bersama dengan jubir dari tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Tama S. Langkun, yang masih terhubung bersama kami pagi hari ini via sambungan Zoom. Mas Tama. Ya. Baik. Mas Tama, saya ingin tarik sedikit begitu momen atau kemudian dinamika yang terjadi sebelum penetapan dari Pak Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Mengingat beliau juga pernah sempat berkomentar, ya lagi-lagi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang juga kebetulan meramaikan jelang deklarasi Pak Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sebagai pasangan Baca Pres dan juga Bacawa Pres. Terutama kalau kita juga mengingat janji yang akan disampaikan atau janji yang akan dilaksanakan ketika nanti Ganjar dan juga Mahfud terpilih dalam pemilu 2024 untuk menegakkan hukum. Karena putusan dari Mahkamah Konstitusi ini dinilai sebagai sesuatu yang menjadi apa ya namanya? Saya tidak bisa bilang nokta, saya tidak bisa bilang ini mencederai, tetapi menjadi tantangan tersendiri bagi apa ya namanya? Bagi transparansi dan juga mungkin kedaulatan dari Mahkamah Konstitusi ini supaya tetap menjadi lembaga yudikatif yang independen, netral, tidak berpihak ke satu pihak, atau justru ya itu lagi-lagi idealismenya tetap terjaga, terutama ketika nanti kalau Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud terpilih sebagai presiden dan juga wakil presiden. Tapi kemarin Pak Mahfud komentarnya bisa dibilang normatif atau tidak, ya masih bersifat netral begitu. Padahal beliau juga pernah duduk sebagai pemilik kursi tertinggi di Mahkamah Konstitusi. Ada tanggapan tersendiri, Mas Tama? Yang pertama terkait dengan putusan, ini tentu saja hal-hal yang memang sedari awal kita sudah bahas begitu ya. Poinnya adalah tentu kami dari TPN, kemudian juga sebagai warga negara, sebagai peserta pemilu, kita harus hargai putusan tersebut. Namun demikian, kita juga tentu punya kegelisahan, punya kekecewaan atas putusan yang kemudian diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena kami menilai banyak sekali catatan-catatan atau perubahan-perubahan, sesuatu yang nggak biasa. Kalau saya pinjam dari bahasanya Prof. Saldi Isra, keanehan-keanehan begitu ya, itu kemudian menjadi dasar kenapa kemudian kami kecewa dengan putusan tersebut. Misalnya apa? Pertama soal legal standing misalnya. Dulu legal standing itu diatur sangat loose begitu ya. Semakin kesini semakin ketat. Itu kan sebetulnya bagus. Namun kemudian dalam perkembangannya sekarang kembali menjadi longgar lagi. Legal standing dalam konteks pengajuan saja misalnya itu juga buat kami aneh karena hanya mahasiswa yang kemudian mengaku pengagum dari wali kota Solo dan kemudian itu bisa menjadi lolos dalam konteks legal standing gitu ya. Padahal dulu orang bayar pajak saja itu nggak bisa legal standing, dia harus orang yang terdampak secara langsung. Nah yang lainnya apa? Yang lainnya tentu saja soal open legal policy yang ada dalam semua putusan MK. Hampir sebagian besar putusan MK yang bilang soal open legal policy itu betul-betul sudah baku, dia tidak berubah. Tapi kemudian kemarin dalam hitungan waktu yang tidak lama begitu dia rubah gitu ya. Yang namanya open legal policy yang tadinya dikembalikan kepada DPR sekarang diatur sendiri soal diperbolehkannya minimal 40 tahun dan pernah menjabat atau sedang menjabat misalnya dalam kepala daerah, kira-kira begitulah kurang lebih poinnya. Ini kemudian kan juga mencederai dan kemudian terakhir tidak ada perubahan-perubahan yang dilakukan dalam undang-undang, harusnya kan revisi dulu menurut kami ya. Karena apa? Karena ada penambahan norma di sana. Nah, KPU justru tidak buat PKPU, dia malah hanya buat surat agar kita semua peserta pemilu itu mematuhi putusan MK. Nah, jadi memang itu juga menjadi kekecewaan ya, dan tentu saja ini kita harus lihat sebagai salah satu masalah yang kemudian harus diselesaikan di kemudian hari.
Nah, tentu saja atas masalah ini akan jadi perhatian. Namun demikian, kita tentu saja tidak boleh larut ya dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kita dari TPN tetap fokus bagaimana kemudian bisa memenangkan pasangan capres dan cawapres yang sudah kita usung. Ini menjadi fokus dan menurut saya menjadi lebih penting ketimbang kemudian kita larut dalam putusan MK. Dalam dinamika-dinamika yang sudah terjadi, tentu kita akan kembalikan lagi kepada para pihak yang memang dianggap diuntungkan dari putusan MK ini, tentu saja kita kembalikan kepada mereka. Nah, tapi kita tetap fokus ya, kita tetap fokus kepada pemenangan dari Mas Ganjar dan Prof. Mahfud itu sendiri, mudah-mudahan bisa menang di 2024.